Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. Kali ini ya kita akan mendengarkan tanggapan dari Ketua PBNU tentang kerusuhan antara PWI, LS dan Laskar FPI, Front Persaudaraan Islam. Mirip-mirip ya dengan FPI, Front Pembela apa itu yang sudah dibubarkan oleh pemerintah ya, mungkin ini kloningannya. Dan PWILS ini yang katanya organisasi yang membela nasabnya dari Wali Songo yang diketuai oleh siapa itu ya, Gus Abbas. Sedangkan FPI ini ya biasalah imam besar katanya, yaitu Habib Rizik. Tanggapan apa yang akan disampaikan oleh Ketua PBNU? Apakah memberi solusi ataukah hanya apa ya? Mari kita simak bareng-bareng biar apa ya? Kegundahan, keriosohan tentang kedua tanda dalam kutip munculnya ormas-ormas yang berbau keagamaan ini yang saling serang di acara pengajiannya Habib Rizik. Bagaimana tanggapannya? Mari kita simak bareng-bareng. Ini dia videonya, mau disimak ya, silakan. Satu kesempatan beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamirkan di Jakarta, tapi kemudian diuji langsung sesudah itu diuji di Surabaya. Proklamasinya di Jakarta, ujiannya di Surabaya, ujian yang pertama. Dan saya bilang yang garap ujian itu adalah kiai-kiai dan santri-santri NU di Surabaya waktu itu. Dan seterusnya sampai sekarang. NU tidak boleh lepas dari tanggung jawab mempertahankan keutuhan NKRI itu. Itulah sebabnya juga Nahdlatul Ulama senantiasa menjaga sikap toleransi antara kehidupan berbangsa yang sangat majemuk ini. Mengedepankan harmoni, mengedepankan dialog. Semuanya demi keutuhan bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, mungkin kalau di Bali ini sebetulnya nggak terlalu ramai isu ini ya, tapi di tempat lain cukup ramai. Ketika ada benturan-benturan, belum lama ini terjadi di Malang, di Pemalang misalnya, dan mungkin di daerah lain, yang terjadi di antara sesama anak bangsa, kemungkinan juga sesama warga NU mengenai satu hal yang mereka berbeda pendapat. Ini saya minta agar benturan-benturan seperti itu tidak diterus-teruskan. Kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi semua itu harus dilakukan dengan terus menjaga hubungan batin di antara kita, persaudaraan di antara kita sebagai sesama warga bangsa, lebih-lebih sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena sejak awal Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sendiri telah menegaskan kepada siapapun yang ingin bergabung di dalam NU. Beliau mengundang para ulama dari Ahli Sunnah wal Jamaah dengan semua pengikut-pengikutnya untuk bergabung di dalam NU. Dan kemudian beliau mengatakan kepada semua yang ingin bergabung kepada NU, udkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bil arwahi wal ajsad. Anda semua masuklah, bergabunglah ke dalam NU ini dengan mahabbah, ya,
dengan kasih sayang dan cinta, bil mahabbah wal widad, wal ulfati wal ittihad, dan dengan kerukunan dan bersatu, jangan berpecah belah, wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan persambungan di antara roh-roh, di antara jiwa-jiwa kita, di samping juga persambungan di dalam pergaulan fisik kita. Jadi orang NU itu tidak hanya harus terlihat rajin kumpul-kumpul. Orang NU ini kan memang terkenal senang kumpul-kumpul. Ini namanya ittisal bil ajsad, bersambung satu sama lain secara jasmani, secara fisik, karena kita berkumpul lebih sering. Tetapi bukan hanya itu yang dibutuhkan, kita juga harus bisa menjalin ittisal bil arwah, menjalin hubungan dengan jiwa-jiwa kita. Nah, caranya menjamin hubungan dengan jiwa-jiwa itu adalah dengan saling mendoakan. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang hadir di sini, kader-kader NU, warga NU, dan saya minta nanti ditularkan kepada warga NU yang lain, ya. Istiqomahkanlah setiap hari mendoakan untuk sesama. Mendoakan untuk sesama setiap hari. Kalau bisa. Kalau susah, bunyi doanya bacakan Fatihah. Di Fatihah untuk para pemimpin NU, untuk para ulama NU, dan untuk semua warga NU yang ada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Hadiahkan Fatihah sekurang-kurangnya sehari sekali saja. Kalau tidak bisa sehari sekali ya sudahlah, seminggu sekali, tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali nggak bisa, bangetan. Ini semua untuk mengikhtiarkan supaya di antara kita ini ada persambungan roh, persambungan jiwa di antara kita. Karena ini adalah amanat dari Muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Mungkin kalau sekarang ini banyak sama orang NU saling mencela satu sama lain, mencaci maki satu sama lain, mungkin karena kurang saling mendoakan di antara mereka. Nanti kita cek, kalau kita sudah saling mendoakan kok masih ada yang begitu, nah berarti bukan orang NU, gitu aja. Ngeceknya begitu. Nah, mari sekarang kita tes dulu ini orang NU beneran apa enggak. Kita istiqomahkan, mendoakan, dan dia Fatihah untuk semua orang NU ini. Nah kalau nanti lihat aja lah, tidak usah lama-lama. Seminggu 2 minggu kok masih ada yang begitu, berarti yang begitu itu bukan NU, gitu saja sudah. Sahabat santri yang dimuliakan oleh awal barusan, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ya, sebagai ketua PBNU yang sekarang, ya. Beliau sempat menyinggung tentang keributan yang terjadi di Pemalang antara organisasi massa Ormas PWILS dan juga FPI, ya, di pengajiannya Habib Rizik Syihab. Kan seharusnya Bapak Kiai ini paham, ya, yang bersitegang, yang berbeda pendapat itu kalangan Nahdien, kalangan NU, ya. Seharusnya PBNU ini bisa menjembatani, ya, karena kan awal-awal problem seperti ini, ya, hal-hal seperti ini terjadi awal-awalnya kan saling sindir, saling tantang, ya.
Yang satu bilang ini, yang satunya bilang gitu, yang satunya ini ketemu. Awal-awalnya kan begitu. Dan runtutannya jelas. Hal ini tentang polemik yang sengaja mungkin digulirkan ataupun bergulir seperti bola liar, yaitu tentang nasab yang diragukan oleh PWILS ya. Awalnya kalau melihat kejadiannya kan seperti itu, hanya saja PBNU ini mungkin atau kurang tanggap atau kurang jeli atau kurang apa, kita nggak tahu ya. Seharusnya dari dulu hal-hal seperti ini sudah bisa diselesaikan, karena wadahnya orang yang antara PWILS dan yang di Pemalang itu kan orang-orangnya kan mengaku dari NU semua. Jadi seharusnya pihak yang merasa yaitu PBNU dalam hal ini bisa menjembatani hal-hal yang mungkin ya kurang sependapat. Itu yang orang-orang yang dianggap yang dituakan, entah itu dari PWILS, entah itu dari FPI, itu ditemukan. Maunya apa? Persoalannya apa? Diselesaikan. Biar hal-hal seperti di Pemalang, Jawa Tengah itu nggak terjadi lagi. Kalau cuman menghimbau itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena pokok permasalahannya ini berbeda pendapat, sehingga harus dipertemukan ya. Persoalannya apa, masalahnya apa, pendapatnya apa, hingga nggak sama. Kan orang-orangnya jelas ya. Orang-orangnya jelas dari awal itu ingin bagaimana. Kalau dinilai ya awal muasalnya ya tentang nasab ya, hal ini nasab. Karena hingga muncul PWILS yang notabene ingin memang kemunculannya itu memang ingin mensterilkan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Katanya, slogannya kan begitu. Semoga kembali lagi ya buat Ketua PBNU, semoga lebih peka, bisa menjembatani. Jangan cuman menghimbau. Kalau orang kita ya kalau dihimbau itu tetap saja. Semoga memang hal-hal seperti itu bisa dihindari dengan cara yaitu tadi, kedua belah pihak dipertemukan, karena orang-orangnya itu katanya semua mengaku dari Nahdlatul Ulama, dari orang-orang NU. Kasihan juga pendiri-pendiri NU apabila orang-orangnya itu entah itu di tingkat bawah, entah itu di tingkat itu berseteru sesama warga NU sendiri. Terima kasih sahabat santri. Semoga hal-hal seperti di Pemalang itu nggak terjadi lagi, karena banyak korbannya ya, terutama kasihan juga yang bawa anak, ibu-ibu juga. Terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita. Ada salahnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat. Ojo lali moco sholawat.